Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah kajian malam Kamis yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan bisa menghadiri majelis ini dalam rangka bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk merenungi, membaca dan memahami apa yang sudah Allah turunkan kepada Nabi-Nya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga orang-orang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah menjadi rutinitas kita, bahwa malam Kamis kedua kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dengan membaca hadis-hadis yang ada di dalamnya, kita berharap semoga kita yang pertama mendapatkan keberkahannya, keberkahan ilmu, keberkahan iman, dan keberkahan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berharap kita mampu mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, meskipun tentunya masih sangat terbatas karena syarahnya pun di sini syarah yang ringkas. Tetapi sebagaimana kami sampaikan di awal, bahwa tujuan kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini adalah agar kita mendengarkan paling tidak sekali hadis-hadis yang jumlahnya sangat banyak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya, yang belum pernah kita dengarkan. Rasulullah mengajarkan sahabat tentang kehidupan dan akhirat sejak beliau diutus, itu kan berarti ada 21 tahun. Selama itu tentu banyak sekali yang sudah beliau ajarkan, yang sudah beliau ucapkan berupa hadis, kemudian dihafal oleh para sahabat, diajarkan kepada umat manusia seluruhnya. Nah, dari pengajaran beliau yang banyak dan lama itu, kitab Riyadhus Shalihin yang setebal ini itu belum mewakili 1%-nya dari secara keseluruhan. Jadi kalau kita sudah mendengarkan atau menghatamkan kitab ini, masih ada jutaan sabda Nabi lain yang harus kita dengarkan agar kita bisa mendapatkan manfaat-manfaatnya, mendapatkan pelajaran-pelajaran.
Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pada bab al-mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini dimulai dengan penyebutan ayat ke-69 surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, lan wong-wong kang jahadu, kang wis mujahadah. Mujahadah itu jihad. Jihad itu berusaha dengan sekuat tenaga. Fina ing dalem goleki ridhone ingsun Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum, mesti bakal maringi sapa ingsun ing wong-wong mau pituduh subulana ing dalane ingsun, wa innallaha lan setemane Allah lama al muhsinin, teman-teman nyertani sapa Allah al muhsinin, wong-wong kang tumindak apik. Dan orang-orang yang berjihad, berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mencari ridho kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Untuk mendapatkan hidayah, petunjuk jalan kepada jalan Allah, kita memerlukan upaya. Jadi harus ada usaha. Kalau kita berusaha, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Ayat yang selanjutnya Al-Muzammil ayat 8. Wadhkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah. Tabattal ku ibadah kanthi tenanan, tabatul. Ilaihi tabtila, dengan sepenuh hati. Tidak hanya dengan sepenuh hati, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, wa'bud, ibadah sira, nyembah sira rabbaka ing rabb sira, hatta sahingga ya'tiyaka teka marang sira apa al yakinu pati. Maut, kematian itu kalau dalam Al-Quran disebut al-yakin. Karena tidak ada sesuatu yang lebih yakin daripada mati. Kita bisa berjanji seperti apapun, semuanya bisa berubah sesuai kehendak Allah. Tapi yang jenenge mati itu sesuatu yang pasti, yakin. Makanya kalau dalam Al-Quran kematian itu sering disebut sebagai al-yakin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di ayat sebelumnya kita diperintahkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya, mulai dari ibadah yang ringan sampai yang berat, semampunya, semaksimal mungkin. Sampai kapan ibadah? Bukan cuma sampai kaya, bukan sampai cuma utangnya lunas, bukan cuma sampai urusannya selesai, bukan cuma sampai masalahnya rampung beres. Enggak. Tapi hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati.
Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, tidak usah khawatir. Seluruh ibadah kita mulai dari yang besar sampai yang kecil sampai yang sangat kecil sekalipun, itu akan kita lihat semuanya. Faman mongko sapa wonge ya'mal kang ngamalake nindakake sapa man apa miskola dzarratin. Ini bukan maf'ulnya. Wa may ya'mal maka sapa wong kang nindakake miskola dzarratin, segede dzarrah, sak cilik dzarrah sak timbangane dzarrah. Niki terjemahane macam-macam. Wonten sing nerjemahke biji sawi, wonten sing nerjemahke debu, wonten sing nerjemahke atom. Khairan barang kang apik kabecikan, yarahu mongko bakal weruh sapa man ing khairan ing kabecikan. Siapa yang melakukan kebaikan pasti akan menyaksikan. Demikian pula sebaliknya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, maka akan kamu saksikan balasannya di sisi Allah. Memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan besar pahala. Semua kebaikan kita itu ada di sisi Allah. Bahkan ketika seseorang itu bersedekah, itu Allah sudah menerimanya dengan tangannya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun harta yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, karena kebaikan-kebaikan itu diketahui oleh Allah, karena kebaikan itu semuanya akan mendapatkan balasan di sisi Allah, maka hendaklah manusia itu bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masuk hadis yang pertama yang juga masih berkaitan dengan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka berarti dia mengumumkan perang kepadaku, atau aku umumkan perang kepadanya. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, maka Allah umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku fardukan kepadanya. Jadi kalau ada seorang hamba, kula panjenengan niku nek ajeng ibadah, niku ngibadah sing paling diremeni dening Allah Subhanahu wa taala, yang paling disukai itu adalah ibadah-ibadah wajib. Ibadah wajib itu yang paling disukai. Enggak ada yang lebih dari itu. Yang paling disukai adalah ibadah wajib. Kalau ibadah wajibnya
belum ibadah sunnahnya itu ya kurang. Kalau karyawan itu job deskripsinya itu adalah misalnya isah-isah. Dengan nganu dados ART teng griya kula, tapi tugas wajibnya masak kali isah-isah karo mbah-mbah. Ini aja ditambahi setrika ya ora apa-apa. Tapi sing penting iki. Tapi ora masak, ora umbah-umbah, lambene ora dikumbahi, langsung disetrika. Kita pripun? Ya rapi tapi kan mambu. Lah niki pun tak setrika wangi. Lah tapi kan rem dikumbah. Sama halnya orang yang berupaya rajin sekali sholat sunnah tapi sholat wajibnya masih kedodoran. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba itu senantiasa berupaya mendekat kepada Allah dengan nafilah. Nafilah itu sing sunah-sunah hatta uhibbahu, sampai Allah nanti mencintainya, menjadikannya kekasih. Punya nilai lebih di sisi Allah ketika seorang hamba itu mengamalkan yang sunnah dengan catatan sing wajib sampun rampung. Salat sunnah itu membuat Allah semakin cinta kepada kita, itu karena sholat sunnahnya dilaksanakan setelah menunaikan sholat wajib. ART tadi, asisten rumah tangga, pembantu, ketika sudah umbah-umbah terus kemudian orang dikongkon, ya nek jenengan arep umbah-umbah ya aku tak tambahin, nek ora ya apa. Tapi dia setiap kali nyuci pokoknya semua yang kotor dicuci, terus semuanya disetrika, mulai dari pakaian dalam ya disetrika. Lah ngopo pakaian dalam dadak disetrika wong kuwi ora ketok. Nah ini kan ono penyakit kan kumen mati, enak ora gatel. Oh. Bener. Disetrika niku apa mulai sih, mulai dari baju luar sampai celana dalam aja melipis. Baju dalam, kaos sport, barang itu. Nah kalau kayak gitu tuan rumahnya, majikannya itu menjadi ya seneng. Sudah dicuci bersih, masih disetrika. Meskipun dia, jadi majikannya nggak perlu lagi nyari laundry setrika. Walillahul matsalul a'la. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah itu tentunya tidak layak dipermisalkan seperti majikan. Tapi ini sekedar untuk mendekatkan pemahaman bahwasanya jangan sampai kebalik. Kalau kita mau beribadah mendekat kepada Allah, itu pokoknya nggak ada yang lebih Allah sukai daripada yang wajib. Terus ibaratnya kalau kita pekerja itu ya job desk utamanya itu kita itu di dunia ini ya sholat gitu. Sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan sebulan penuh. Nah nanti di luar itu sebagai tambahan, jangan dibalik. Tambahannya dianggap utama, yang wajib justru sekedar tambahan. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladhi yasma'u bihi. Seseorang kalau sudah mencapai posisi wali, sudah menjadi kekasih Allah. Sekali lagi wali itu
Jangan dipersepsikan seperti ya wali songo terus kemudian wali itu ya kekasih Allah. Semua kita bisa menjadi kekasih Allah dengan cara masing-masing. Nah, cara Gus Baha itu ono wali sing saka jalur ilmu, itu jalur Gus Baha saja. Ono wali sing saka jalur bojo judes. Jadi dia bojo judes suka senengane ngamukan, tidak bersyukur tapi dia sabar, jadi wali ya bisa. Ada dari jalur-jalur yang lain. Jadi wali itu adalah kekasih Allah. Orang kalau sudah menjadi kekasih Allah nanti akan Fa'idha ahbabtuhu, kalau Allah sudah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Ini maksudnya adalah kiasan bahwasannya Allah SWT sangat dekat dengannya. Bukan kemudian jadi pemahaman manunggaling kawula ing Gusti. Ada pemahaman manunggaling kawula ing Gusti. Ketika manusia sudah mencapai derajat tertentu, maka dia akan menyatu dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah dirinya dan dirinya itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan atau dirasuki Tuhan. Ini pemahaman ini kepiye. Ya harus jadi Tuhan ya sakarep-karep ya aslinya ya ngono kuwi. Banyak pemahaman sesat itu melipir-melipir mari ngerti aslinya itu tujuannya biar kalau maksiat itu enggak berbuat, enggak merasa bersalah. Lah nek wis merasa manunggal dengan Gusti itu merasa sudah menyatu dengan Tuhan. Dan harus menyatu dengan Tuhan itu kan berarti arep ngapa-ngapa ya karepe Tuhan iki. Aku arep ngombe, arep mabuk-mabukan, arep ngombe-ngombe. Jarene urip ki mau mampir ngombe. Dadi ini senengane ngombe. Ya wis karepe Tuhan, wong Tuhan wis menyatu dengan diriku. Macam-macam. Aslinya mau arep maksiat tapi dan tidak merasa bersalah. Jadi pemahaman sesat itu banyak yang seperti itu. Ini maksudnya adalah bahwa Allah SWT itu sangat dekat kepada hambanya. Sehingga wa in sa'alani, kalau dia meminta kepadahu la u'tiyannahu, pasti akan aku berikan. Wala in ista'adani la u'idannahu, kalau dia berlindung kepadaku pasti akan aku beri perlindungan. Sehingga di sini hadis ini menuturkan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah itu yang paling baik, sing paling penting, sing paling bener carane itu adalah dengan amalan-amalan wajib, kemudian disusul dengan amalan sunnah. Maka yang disebutkan hadis kedua di sini adalah hadis dari Anas Anasin radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Rabbnya, ini juga hadis qudsi. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an." Allah SWT paring pangandikan, idza taqarraba, nalikane nyedhaki sapa al-abdu, hamba, seorang hamba, ilayya marang ingsun, marang Allah SWT, shibron, le nyedak dawane mung sejengkal. Sejengkal itu sak tapak.
taqarrabtu ilaihi dhira'an. Mongko ingsun bakal nyedhaki dheweke sehasta. Sehasta niku sak depok. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an lan yen to nyedhaki sapa al-abdu hamba ilayya marang ingsun dhira'an sak hasta taqarrabtu minhu ba'an. Maka aku akan mendekatnya sedepa. Tadi sehasta ini sak menit sehasta sedepa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalata. Dan jika hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan menyambutnya dengan jalan cepat. Maksud hadis ini dijelaskan di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau memberikan balasan atas upaya seorang manusia, seorang hamba, itu pasti lebih dari upaya yang dilakukan. Karena tidak mungkin Allah itu mengkhianati apa yang diucapkannya. Allah SWT berfirman, فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau kalian diucapkan dengan ucapan tahiyat salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sepadan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, karena ada tambahannya. Dalam hadis ini terdapat kasih sayang Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Ini kalau Syekh Asy'arawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah tidak wafat. Di YouTube banyak, cuma nggak ada terjemahannya biasanya karena pakai bahasa Arab campur bahasa Mesir, jadi kadang saya juga rada angin. Tapi kalau menjelaskan sesuatu, masya Allah ya, luar biasa kalau menjelaskan, sangat dalam. Ketika menjelaskan bagaimana sambutan Allah SWT kepada manusia, itu beliau menjelaskan dengan sangat luar biasa. Jadi kita itu kan hanya manusia, makhluk yang seandainya Allah itu tidak memperdulikan kita. Allah yang maha besar, maha suci, maha tinggi itu tidak memperdulikan kita. Kita diciptakan kemudian ya wis mati ya wis ya. Arep sengsara ya wis, arep sesat ya wis, engko nek wae sesat baru disiksa. Itu enggak ada rugi apa-apa bagi Allah. Enggak akan berakibat apa-apa kepada Allah. Kita mau diabaikan, nggak pernah, nggak ada nabi yang diutus, nggak diberitahu Tuhannya siapa, udah diciptakan supaya kewan. Lahir, boleh pangan, tekan gede, pangan ku gelut, rebutan tempat, kalau rebutan wedok, terus itu beranak, baru mati dan seterusnya. Kalau cuma manusia mau dibegitukan itu nggak ada dampak apanya kepada Allah. Akan tetapi pada kenyataannya Allah SWT itu yang maha suci, yang maha besar, yang maha segalanya, itu masih memperhatikan kita. Tidak hanya memperhatikan, bahkan memperdulikan, bahkan menyayangi dengan kasih sayang yang luar biasa. Kita itu tidak hanya diberi petunjuk, tapi kita itu juga ya Allah, kalau di Al-Quran itu
Allah sering memanggil manusia itu dengan panggilan-panggilan kasih sayang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Seorang penyair itu berkata, cukuplah bagi manusia itu sebuah kebanggaan ketika dia bisa menjadi hamba Allah. Itu sudah cukup. Tidak ada yang membanggakan di dunia ini apapun, itu harus jadi presiden, harus jadi ketua PBB, pasukan baris berbaris ya. Mau jadi wong ganteng kaya apa, mau jadi wong sugih kaya apa, itu tidak ada yang lebih mulia, yang lebih bisa dibanggakan selain bahwasannya ketika dia itu mendapat karunia menjadi hamba Allah, menjadi orang yang oleh Allah dikehendaki mendapat petunjuk, menjadi orang yang di dalam Al-Quran dipanggil wahai hambaku. Karena sebagian manusia itu disebut sebagai aduwallah, musuhnya Allah. Kita yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, sing mambu seperti ini, yo bau, yo lemah, yo stres. Di bumi ini fungsinya manusia apa? Umpama bumi nggak ada manusia, kira-kira bumi bisa hidup nggak? Bisa bertahan, malah awet nih. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, senengane rusak, senengane macam-macam. Tapi itu masih Allah izinkan untuk diberi hidayah. Dikirimi Rasul, ribuan Nabi dan Rasul yang dengan sabar mendidik manusia untuk menuju hidayah. Sudah itu, ya seperti tadi, kalau manusia berbuat salah masih diampuni. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ya ibadi innakum tudnibuna lailan wa naharon wa ana astaghfiru adzamba jami'a wa la ubali. Wahai hambaku, kalian itu berbuat dosa siang dan malam, dan aku itu selalu membuka pintu tobat, mengampuni semua dosa, semuanya, dan aku gak peduli. Gak peduli dalam arti dosanya gede, cilik, pokoknya kalau bertobat akan diampuni oleh Allah SWT. Kalau kamu mendekat kepadaku sejengkal, aku akan sejengkal aku akan mendekat kepadamu sehasta. Kalau kamu mendekat sehasta, aku akan mendekat kepadamu sedepal. Ini mungkin kita kalau kita jeli. Kalau kita jeli itu kita, siapapun kita, manusia itu kalau jeli itu akan bisa merasakan sambutan Allah. Akan merasakan sambutan Allah untuk setiap kebaikan yang dia upayakan. Orang yang tadinya belum sholat, ketika dia hatinya mulai sadar, kok aku ora iso sholat, aku pengen sholat. Itu nanti kalau dia jeli, dia akan merasakan bahwa ada sambutan Allah. Mbok bentuknya apa? Mbok nek cara kita nyebutin dilalah ya, tapi nek cara bahasa Arabe qadarullah. Kalau orang kayak gitu nanti Allah akan berikan jalan-jalannya. Ya, ketika sudah punya kerentak kayak gitu, aku kok pengen sholat, tapi yo piye yo isin arep njaluk warah sapa. Entah nanti mbok tiba-tiba Allah berikan jalannya, ketemu orang kita dilalah ketemu koncone, cerita-cerita tentang sholat, terus kemudian ngobrol panjang, saling curhat, akhirnya ketemu, yo saya belajar sinau karo aku wae. Engko nek sinau isin nang omahmu, ya isin karo anak bojomu sinaune nang omahku. Atau dapat WA isine belajar online sholat 5 waktu mulai dari dasar misalnya. Ya, sekarang belajar itu bisa dari mana saja.
Atau mungkin nanti macam-macam. Kalau ada orang berupaya biasanya melakukan maksiat apalah, suka minum-minum atau berzina, kemudian ingin berhenti, maka pasti Allah akan sambut keinginannya itu dengan kita mungkin karena mungkin faktor pekerjaan, kalau malam itu sering capek banget sehingga hanya bisa bangun subuh, atau mungkin malah subuh sering kebablasan. Coba malam itu kita matak aji. Kita hadapkan hati kita kepada Allah. Ya Allah, kalau niku nek salat subuh sering telat, mbok nyuwun tulung. Senajan capek seperti ini, senajan malam ini masih ada lemburan, tolong kalau pas adzan subuh saya dibangunkan. Insya Allah Pak, kalau hati kita mantap seperti itu, nanti sambutan Allah itu akan mungkin juga orang pas adzan, tapi ya setengah jam sebelum adzan. Caranya macam-macam. Sing anak sing cilik rewel tangi, ya kan kudu tangi. Apa diompoli anake malah. Apa kupinge klebon coro. Lah alarm ora tangi-tangi, dileboni coro kuaget kan. Malah misuh-misuh karo corone. Jam piro? Jam 3:30 lah. Setelah dibangunkan itu ya terserah kita. Ada yang setelah dibangun, oh iya aku njaluk arep tangi subuh iki 3:30, berarti malah memang Allah begitu nyambutnya, minta bangun subuh disambutnya 3:30 biar bisa persiapan tidak cuma sholat subuh tapi sholat sunnah yang lain, masih bisa istighfar, masih bisa macam-macam. Tapi kalau kemudian Allah njaluk tangi subuh malah digugah apa? Klebon coro, kupingnya klebon coro, malah jengkel. Coro sialan misalnya, malah nesu jam 3:30 turu meneh bablas. Ya, itu kan sudah beda lagi. Idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dalam banyak hal Allah SWT itu selalu memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang sudah terbiasa melaksanakan yang wajib, ingin melaksanakan yang sunnah. Allah akan berikan jalannya. Kepada mereka yang belum lengkap pelaksanaan yang wajib, sholatnya masih bolong-bolong, puasanya masih bolong-bolong, kemudian mereka menghadap Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan-pertolongannya, bantuan-bantuannya dari berbagai macam cara, lebih dari apa yang diharapkan. Bagi orang-orang yang masih pendosa, Allah masih buka pintu taubatnya sampai betul-betul detik terakhir ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Selagi nyawa belum sampai kerongkongan, sejauh apapun dia dari Allah SWT, Allah masih selalu memanggilnya, sini kamu pulang, ayo kamu kembali. Nanti dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan sakit, ada yang dengan musibah, ada yang dengan macam-macam. Orang yang sukanya berzina mungkin suatu saat akan dikenai penyakit AIDS. Itu bukan karena Allah murka. Di satu sisi bisa jadi itu murka Allah kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau kemudian dia bertobat, maka itu adalah rahmat Allah. Karena satu-satunya cara biar dia berhenti dari itu, ya kudu kena AIDS. Bola-balik maling nggak ketahuan, akhirnya ketahuan digebuki, disiram bensin, baik dibakar, kemudian diselamatkan, pakai kapok misalnya. Itu cara Allah untuk mengembalikan manusia. Banyak macam-macam. Ada yang dikembalikan dengan
cara yang halus sudah mau, ada dengan cara yang memang harus rada kasar sidik ya. Tapi tujuannya adalah ketika kemudian dia berhenti, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Hadis yang ketiga, Ali bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang manusia sering lalai dari nikmat tersebut, melalaikan nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan sempat. Sehat dan sempat ini disebut sebagai dua nikmat utama. Karena seluruh kenikmatan di dunia ini itu hanya bisa dinikmati kalau manusia itu punya dua nikmat ini, yaitu sehat dan sempat. Pun nikmat apa mantung dunia ini? Sebutkan. Nikmate iso dolan-dolan ke luar negeri, ke Jepang, delok salju, ke kemana-mana. Itu bisa dinikmati kalau orangnya satu sehat. Nek mboten sehat, jalan-jalan ke Singapura tapi dalam kondisi gabagen, rasa ngabot-abot, gabagen wong itu nikmat apa mboten? Ora nikmat. Ya isin barang keluar negeri berarti bidur-biduran itu alergi salju iki ketoke wong anu ya. Nikmat apa lagi? Nikmat punya pacar cantik. Itu bisa dinikmati kalau sehat. Nek orang sehat, nikmat punya pacar cantik, punya istri cantik, bisa dinikmati kalau sehat. Nek orang sehat itu rasa sing abot-abot. Boyoke linu. Wes ora sida apa-apa niki. Nganggur ya, bojone nganggur ya. Punya harta yang banyak, punya mobil yang bagus-bagus, tapi kalau nggak sehat, ya mobilnya apa Ferrari 25 miliar 25 miliar Ferrari. Bekasnya niku second hand niku 16 miliar. Mobil termahal yang pernah saya tembok niku mobil Ferrari baru 20 miliar dan Ferrari second 16 miliar. Mau demok tok. Karo foto nang sandi. Punya mobil kayak gitu kalau nggak sehat, ya tidak bisa dinikmati. Atau sehat, punya nikmat, sehat, tapi orang sempat. Jadi menikmati atau tidak? Tidak. Yang jenengan dolan teng Tawangmangu, Pak. Tawangmangu Solo mereka karangannya. Itu kalau Tawangmangu naik, lah di pinggirnya itu kan banyak villa. Villa itu rumah bagus-bagus, mewah-mewah, itu dalamnya nggih mewah-mewah tenan. Sebagian villa itu memang villa yang disewakan, tapi sebagiannya itu adalah rumah-rumah yang memang dimiliki oleh orang-orang kaya di Jakarta, di Bandung, di mana-mana, di Surabaya, beli dan bangun rumah di situ. Ya. Di dalamnya itu lengkap, mandi air panas, kolam renang, macam-macam. Tapi mereka sempat ke situ hanya setahun sekali aja, ya, belum tentu.
Lah yang menempati dan menikmati siapa? Ya yang sempat, ya warga situ. Sudah suruh nempati rumah mewah dengan segala fasilitasnya, isih dibayar. Ya kan digaji. Ya memang suruh bersih sih, tapi kan turunnya ya untuk nang kono, fasilitas-fasilitasnya ya boleh dipakai. Dapurnya itu kitchen setnya yang luar biasa itu ya untuk dinggo, soalnya orang dinggo ya malah rusak. Jadi wis dikon ngenggoni isih dibayar. Sing duwe ora tau ngenggoni ngetokke duit. Karena apa? Karena tidak sempat. Dia tidak dapat nikmat yang ini. Sehingga dua nikmat ini adalah nikmat yang inti. Orang itu kalau punya dua nikmat ini berarti orang itu kalau sehat, semua makanan itu jadi enak. Tapi ini orang sehat, jangan divonis diabetes Pak, punya diabetes berarti jenengan harus diet. Orang itu mangan sing legi-legi mengandung gula sama yang mengandung karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat itu ya sego, glepung. Ya. Kalau sudah divonis seperti itu jenengan mlaku nang Kutoarjo weruh jajan ana Indomaret, ana warung ning pinggir jalan itu kabeh dadi ra enak. Mie ayam, karbohidrat, ya. Melipir bakso sih entuk baksone tapi mine ora entuk berarti kudu kosongan. Bakmi karbohidrat, ya. Nasi Padang, wah. Pemenah niku nggih. Nasi Padang niku nek ora segone ra akeh ra marem nggih. Nasi Padang itu kan jenengan dibungkus ke nasi Padang segone wakil kaya ngono dibuka segone akeh temen begitu makan satu suapan karo ngobrol ya entek akhirnya. Itu apa namanya misteri nasi Padang gitu. Orang kena diabetes masuk Indomaret itu lihat semua makanan itu wis kaya iki panganan ra kena dipangan kabeh. Di lemari itu orang macam-macam Pak, ada apa jenenge larutan penyegar, ono Fanta, ono Coca-Cola, ono kopi, macam-macam. Itu ra entuk kabeh. Sing entuk Aqua. Dang putih, ning omah duwe rasa dadak tuku ning Indomaret. Panganan-panganan roti, snack-snack, wah itu wis ra entuk kabeh, kalorinya tinggi. Masuk rumah makan, wah. Mosok mangan ra karo sego. Nah, ra karo sego itu menghilangkan kenikmatan 50% gitu. Maksudnya di sini adalah bahwasanya ketika Allah SWT masih memberikan kepada kita dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal faragh, sehat dan sempat, maka pergunakanlah kedua nikmat itu tidak hanya untuk menikmati dunia tapi juga untuk beribadah. Karena ya sama, ibadah itu tidak akan bisa dilakukan dengan maksimal dan sempurna kalau tidak punya dua nikmat ini. Wong ibadah ora sehat, alah wis pengine ndang rampung. Salat tapi kenang saraf kejepit misalnya. Lah itu kan ngadeg salah, rukuk salah, sujud apa meneh lungguh ya wis ra karuan. Pengen nang ibadah ndang rampung. Dengan punya penyakit gatel-gatel misalnya, gudikan lah misalnya. Sholat itu juga enggak jenak. Wal faragh dan sempat.
Wong ibadah kok ora sempat, ya ora kelakon ibadah. Wong ibadah kok kesusu-susu, ya ora sido. Oleh karenanya banyak di sini disebutkan manusia itu sering melalaikan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan sempat. Hadis selanjutnya yang terakhir masih 5 menit. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafaqqara qadamahu. Fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura riwayat Bukhari. Ana Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha ana Nabi satamre Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu ana apa Nabi iku ngadeg minal laili saking wengi qiyamul lail hatta tatafatta. Rasulullah itu qiyamul lail hatta tatafatta qadamahu sampai dua kakinya bengkak. Kakinya bengkak-bengkak saking lamanya berdiri. Faqultu lahu mongko ngucap sapa ing Rasulullah Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Rasulullah kenging napa kok panjenengan nindakaken ngantos dugi mekaten? Kenapa harus sholat sampai bengkak-bengkak? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nah, akan datang itu di masa depan itu dosa itu sudah diampuni. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi Rasulullah itu melakukan itu karena ingin menjadi hamba yang bersyukur. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kita beribadah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bersusah payah, berupaya dengan sekuat tenaga. Kalau sholat 5 waktu, zuhur adzan kita sambut, kita pulang. Asar adzan kita pulang, maghrib adzan kita pulang untuk melaksanakan sholat. Itu bukan sekedar agar Allah itu menyelesaikan masalah-masalah kita, meskipun iya, juga bukan sekedar kita melaksanakan kewajiban. Wah, aku punya kewajiban, menuntaskan beban sholat, beban ibadah. Akan tetapi Rasulullah sendiri mengajarkan bahwasanya melaksanakan ibadah itu adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat yang Allah berikan itu banyak, mulai dari sehat, sempat, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Sebab kalau Allah mau, bisa saja pada saat ini dan seterusnya nanti kita menjadi orang-orang tidak beriman yang ketika di akhirat kelak tidak mendapat ampunan sama sekali, tidak mendapatkan kesempatan untuk diampuni sama sekali di neraka selama-lamanya. Kalau Allah berkehendak seperti itu, sudah selesai, rampung. Dan Allah tidak peduli, siapapun kita tidak peduli, menjadikan kita seperti apa itu tidak peduli. Ingat atau seperti itu, ternyata Allah masih memberikan kita iman, Allah masih memberikan kita Islam. Allah lahirkan kita dari orang tua yang muslim, yang kemudian orang tua kita mengarahkan kita untuk menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah.
Kemudian Allah tempatkan kita di lingkungan orang-orang muslim, sehingga kita bisa dengan mudah melaksanakan keislaman. Sebab kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang yang non-muslim, bisa jadi kita akan dengan mudah melepaskan keislaman kita. Dan itu sangat sulit. Kita tinggal di negara misalnya yang muslim itu minoritas, mending-mending panganannya ono babi, hidup kayak gitu tiap hari ya suwi-suwi ngicipi enak suwi-suwi, ya usah biasa pancen panganannya mending-mending ono babi. Kita tinggal di Eropa, semua orang kalau minum masih pakai minuman khamr, ya akhirnya terbiasa. Nanti mulai dari situ semacam-macam. Iman kita akhirnya orang sana kan agama itu buat apa sih? Agama itu kan belum tentu benar juga. Macam-macam, akhirnya agama juga ditinggalkan. Nah, dengan karunia sebesar itu, ternyata Allah SWT masih menghendaki kita menjadi seorang muslim, menjadi orang mukmin, dan insya Allah kita berharap nanti sampai mati kita menjadi seorang muslim itu menjadi sebuah nikmat yang harus kita syukuri, sehingga ibadah-ibadah kita itu bukan sekedar sebagai beban, tapi juga sarana untuk bersyukur kepada Allah. Sampai pada hadis keempat dari mujahadah atau bab mujahadah dari kitab Riyadhus Shalihin. Pas jam 9, astagfirullahaladzim, saya akhiri sekian. Semua ini menjadi nasihat bagi diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW tadi memang merupakan pengajaran untuk kita semuanya, agar kita memahami maknanya, kemudian berupaya mengambil faidah-faidah, mengambil apa yang bisa kita amalkan dari hadis-hadis tersebut. Bila taufik, bila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.